Baik, Bu. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Kalau ada saya masuk di sini berarti kita akan belajar tentang Baiklah, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas dipimpin doa dulu teman-temannya agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Baca surat Al-Maun terlebih dahulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Kebangsaan itu mengajarkan kita untuk toleransi, ya. Karena satu nusa, satu bangsa. Bangsa kita itu satu, ya. Cuma di dalamnya ada berbagai macam suku, bahasa, agama, budaya, dan seterusnya, ya. Jadi walaupun dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi tetap satu keluarga. Hari ini siapa yang udah masuk? Kok sepertinya nggak banyak ini yang udah masuk, ya. Saya absen dulu. Aprilia Mudiarani, Asih Awalia, Dwi Yulianti, Masuk. mana? Cari. Kita doakan semoga dia cepat sembuh, ya. Amin. Agar bisa segera bergabung untuk belajar bersama-sama. Faiza Nurul Fitria, Firda, Hikmatun Hasanah, ya. Materi kita kali ini adalah tentang menjaga kelestarian lingkungan. Namun sebelum kita masuk kepada materi yang sekarang, ada yang ingat materi sebelumnya kita bahas tentang apa? Tentang pola hidup sederhana. Apa pola hidup sederhana? Kita coba. Salah satu silakan, biar suaranya terdengar jelas. Tidak hidup tidak terlalu berlebihan. Ya, terus. Selalu. Jadi ada dua poin sebenarnya yang pertemuan kita sebelumnya, yaitu membiasakan pola hidup sederhana dan juga benar menyantuni duafa. Ya, duafa. Benar menyantuni duafa. Berikut kompetensi dasar pada materi kita kali ini, yaitu menganalisis Quran Surat Ar-Rum ayat 41 tentang kerusakan alam di bumi. Kemudian Al-A'raf ayat 56 sampai 58 tentang larangan berbuat kerusakan di bumi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang membiasakan sikap tidak berbuat kerusakan sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Ar-Rum, menjaga kelestarian lingkungan yang baik sebagai implementasi dari Quran Surat Al-A'raf dengan benar. Kerusakan ini dalam bahasa Arab disebut dengan istilah fasad, ya. Jadi di pembukaan surat tadi Quran Surat Ar-Rum ayat 41, zaharul fasadu fil barri wal bahri, ya. Jadi telah nampak jelas kerusakan baik itu di laut ataupun di darat. Fasad itu apakah kerusakan yang hanya nampak dari melalui mata kita? Enggak, ya. Jadi fasad itu termasuk berbuat maksiat, itu juga masuk kategori fasad. Contoh misalkan kalau merusak lingkungan seperti membuang sampah sembarangan tadi yang menyebabkan banjir, kemudian menyebabkan kebakaran hutan
segala macam itu merusak lingkungan. Ada juga yang merusak keturunan, contohnya seperti perzinahan, kemudian pergaulan bebas dan seterusnya. Ini adalah gambaran tentang fenomena atau kejadian yang terjadi di lingkungan kita. Menurut kalian apa itu? Jembatan? Ya, itu karena apa? Karena ada sampah nyangkut yang di dalamnya itu, sehingga membuat air meluap sampai ke rumah warga. Sebenarnya ayat tentang menjaga kelestarian lingkungan itu ada banyak. Sebagian ini yang menjadi pembahasan kita Ar-Rum, Al-A'raf, As-Saff, Al-Furqan dan Al-Baqarah. Namun untuk pertemuan kita kali ini kita hanya fokus pada Quran surat Ar-Rum dan Al-A'raf ayat 56 sampai dengan 58. Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Hukum bacaannya hukum bacaannya ya, hukum bacaannya namanya jadi bukan idgham ataupun bukan iqlab. Cara membacanya harus dipanjang ya. Tadi ada yang sekilas salah, liyudhiqahum ba'da. Yang benar adalah liyudhiqahum ba'da. Nah, diulangi dari aydin nas. Berikutnya manfaat menjaga lingkungan ya. Ini ada hadis yang mungkin sudah sangat familiar kalian dengar. Biasanya ini ada di hiasan dinding-dinding di berbagai tempat, termasuk yang paling utama di pondok pesantren ya. Apa ada yang tahu hadisnya? Hadis yang sama namun menggunakan teks yang berbeda itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-tuhur syatrul iman. Di kesucian atau kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Indikasi dari orang yang beriman itu berarti dia yang hidup dengan bersih. Lingkungannya juga harus bersih. Ya, kalian bersih? Bersih. Lingkungan yang kalian tinggali bersih? Bersih. Tapi kok sungainya banjir ya? Itu ulah siapa? Manusia. Ada manusia? Iya. Selanjutnya kita akan berkelompok ya, untuk mendiskusikan materi kita yang sudah saya sampaikan tadi. Ini nanti saya bagi menjadi 3 kelompok, jadi masing-masing kelompok terdiri dari 5 kelompok nanti mengerjakan tugas yang ada di LKPD yang akan saya berikan sebentar lagi. Nah, kelompoknya berdasarkan hitungan saya. Jadi saya menghitungnya nanti 1 sampai 3, kemudian berikutnya 1 sampai 3. Nanti yang sama-sama mendapat mendapat nomor 1 kumpul dengan kelompok 1. Bisa dipahami ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, silakan ketemu dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, karena sudah membentuk kelompok, ini LKPD-nya saya bagikan. Di situ nanti kalian lihat soalnya, kemudian dikerjakan bersama. Jadi dibahas dulu, didiskusikan terlebih dahulu untuk kemudian dijawab di dalam LKPD yang sudah kalian terima. Bagian dulu. Bab 3 itu menjelaskan dampak yang ada di daerah kami yaitu kebakaran hutan. Caranya bagaimana kita bisa menangani kebakaran hutan itu dengan menaklukkan kelangsungan hidup yang ada di sekitarnya. Ada yang bingung tuh ya? Masyarakat tidak mau membuat Jadi kebakaran hutan penyebabnya kebakaran hutan itu lebih tahu lagi kepada masyarakat agar membuang sampah ke dampaknya kebakaran hutan itu kita bisa menjelaskan lagi ke masyarakat kalau misalnya melakukan kelangsungan hidup yang ada di sekitarnya, mengganggu kelangsungan hidup yang ada di sekitarnya. Caranya menanamkan atau bisa dikatakan Jadi yang bisa kita simpulkan hari ini dari materi yang sudah kita bahas tadi adalah yang pertama, Allah melarang kita melalui Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 dan juga Quran surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 melarang umat manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya cukupkan sampai sekian dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas Quran surat As-Sadd ayat 7 dan juga Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Temanya masih sama tentang menjaga kelestarian lingkungan. Namun setelah belajar tadi, mari kita mengamalkan apa yang sudah ada atau apa yang sudah kita pelajari, yaitu menerapkan menjaga kelestarian lingkungan, baik itu lingkungan di rumah, di sekolah ataupun di masyarakat. Demikian untuk kegiatan kita hari ini. Kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tetaplah menjadi pribadi yang bisa dicontoh, terutama dalam hal kebersihan, menjaga kelestarian lingkungan. Tetaplah terus menyampaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita agar lingkungan yang kita tinggali itu bisa terasa nyaman karena bersih. Baiklah, silakan Ketua Kelas dipimpin untuk berdoa. berdoa mulai.